Hal Halo rekan-rekan, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di kelas Public Speaking Online bersama kami dari Public Speaking Bandung bersama saya Roy dan rekan saya. Gladys. Oke, di malam hari ini kita ada salah satu murid kita yang jauh-jauh dari Bali ingin sharing dan menjelaskan sesuatu mengenai agrikultur yang sebenarnya teman-teman pasti udah tahu, tetapi Kak Anissa ingin menjelaskan lebih detail kenapa sih mengenai produk Indonesia ini yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa di kelas dunia. Tanpa lama-lama lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Anissa. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Teman-teman semua ada yang suka coklat nggak? Atau Suka, berapa banyak nih kira-kira dari teman-teman yang suka saya coklat? suka. Oh, oke. Jadi banyak ya yang suka coklat ya. Oke, Coach Glady sama Coach Roy, mantap suka coklat ya. Jadi coklat ini meskipun mungkin nggak semuanya suka, tapi saya yakin semuanya cukup familiar lah dengan coklat karena kita banyak bisa menemukan produk coklat nih di makanan, minuman, misalnya dari susu atau dari roti, bahkan ada pisang coklat segala sekarang. Jadi itu termasuk salah satu hal yang cukup dekat dengan kita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya coklat ini selain enak, dia juga punya manfaat untuk kesehatan loh. Dia itu bisa membuat kita itu memiliki resiko penyakit jantung yang berkurang, mengurangi resiko stroke, dan juga dia mengurangi resiko depresi. Tapi coklat yang memiliki manfaat kesehatan seperti itu adalah dark coklat, yang artinya itu dia memiliki kandungan kakao sekitar 70%, 80% ke atas. Nah, coklat seperti ini dia bisa dibuat hanya dari jenis biji kakao yang kualitasnya tinggi. Nah, selamat malam semuanya. Saya Anissa Nurhuda. Hari ini saya akan sharing mungkin sedikit mengenai potensi kakao di Indonesia. Jadi selama 10 menit ke depan kurang lebih kita akan berdiskusi mengenai potensi kakao di Indonesia, kemudian sekarang apa masalah yang dihadapi dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, tadi telah disebutkan di awal bahwa kakao yang baik itu nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat dark coklat. Sayang sekali di Indonesia ini meskipun sebenarnya biji kakaonya ini memiliki potensi yang baik dengan produksi yang cukup banyak di dunia, bahkan dia termasuk ranking 3 untuk jumlah produksinya, namun kualitasnya ini masih kurang baik. Dan kualitas yang kurang baik ini pada akhirnya berdampak kepada petani yang menjadi produsen. Mereka ini hanya mendapat pendapatan yang juga kurang karena kualitasnya kurang baik. Nah, apa sih yang menyebabkan kualitas dari biji kakao ini kurang baik? Jadi saat ini dari pengamatan di lapangan ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama adalah adanya serangan hama dan penyakit. Contohnya kakao ini kan dia dipanen dari buah buah kakao. Buah kakaonya dibelah kemudian setelah dibelah dia dikeluarkan bijinya dan setelah itu dia diproses lebih lanjut. Nah, penyakit yang menyerang kakao ini banyak yang mengakibatkan buahnya menjadi keras dan akhirnya tidak bisa dipanen. Dan kalaupun bisa dipanen, buahnya menjadi ringan dan juga kualitasnya pun sudah nggak bagus karena isinya tuh sudah diserang oleh si penyakit itu. Kemudian masalah yang kedua yang mengurangi kualitasnya adalah karena dalam pengolahannya banyak yang tidak melakukan fermentasi. Jadi setelah dipanen dia langsung dijemur dan juga langsung dijual ke pabrik atau ke tengkulak. Nah, kalau misalnya biji kakao ini langsung dijemur tanpa ada fermentasi, dia tidak ada cita rasa yang terbentuk. Jadi rasanya ini hanya pahit. Kalau misalnya sudah pahit, nanti dia dijual ke pabrik, dia hanya bisa dijadikan sebagai campuran seperti yang biasa kita makan itu sudah banyak dicampur susu, dicampur gula, atau dicampur bahan-bahan lain. Jadi dia hanya digunakan sebagai bodinya saja. Kemudian permasalahan ketiga adalah dia pengeringannya kurang bersih. Banyak yang melakukan pengeringannya itu langsung di atas terpal, jadi dia ditebar di atas terpal langsung kena sinar matahari. Kemudian setelah itu tidak ada pelindung terhadap lingkungan di sekitarnya, jadi dia bisa diserang bisa kena kontaminasi misalnya dari debu, asap rokok, atau dia juga bisa ada masuk hewan yang makan di situ atau bahkan buang kotoran di situ sehingga nanti
kandungan kotorannya meningkat dan juga itu juga bisa mengurangi harga jualnya. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang dihadapi adalah, adanya kontaminasi jamur. Ini ada kaitannya tadi dengan pengeringan, karena pengeringannya kurang baik, kadang dia kurang kering, sehingga kalau misalnya dia kurang kering, kurang dari standar kadar air yang ditetapkan, itu nanti dia akan mudah berjamur kalau disimpan. Sehingga kalau udah berjamur, biji kakaonya tidak bisa diolah dan harganya pun akan dipotong lagi. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan itu, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dilakukan untuk meningkatkan, kualitas biji kakao di Indonesia. Jadi kakao ini termasuk salah satu komoditas yang cukup, eee, fleksibel, dia bisa ditanam di beberapa daerah, dari Aceh sampai Papua itu bisa ada tanaman kakao. Dan cita rasa kakao ini selain ditentukan oleh fermentasi, nantinya juga dia bisa terbentuk dari lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya, biji kakao yang ada di Papua dan yang ada di Aceh ini bisa memiliki cita rasa yang berbeda tergantung lingkungannya. Nah, dengan potensi seperti itu sebenarnya kakao di Indonesia ini masih sangat, mungkin untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kakao di Indonesia, terutama di level petani, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan, meningkatkan kapasitas petani. Misalnya dengan cara melakukan training atau meningkatkan, pengetahuan petani terhadap cara berkebun yang baik, cara menangkal hama, cara melakukan proses pasca panen yang baik. Karena selama ini biasanya petani itu mendapatkan informasi secara turun-temurun dari informasi yang dari ayahnya, mungkin dari kakaknya yang sudah lama praktek, dan kadang-kadang kan itu ada penyakit baru, ada perkembangan teknologi baru, kalau tidak diupdate nanti mereka ketinggalan untuk menerapkan di lapangan. Kemudian karena ini bukan komoditas yang termasuk prioritas bisa dibilang seperti padi yang ada PPL khusus diterjunkan di lapangan, ini juga kadang-kadang mereka harus mandiri untuk mencari informasinya sendiri. Makanya kalau misalnya petani ini bisa difasilitasi dengan training dan juga semacam pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya, akan sangat membantu. Kemudian yang kedua bisa dilakukan adalah dengan melakukan proses pasca panen yang benar, seperti melakukan fermentasi yang disebutkan di awal, yang bisa dilakukan dengan cara meletakkan tadi biji kakaonya di dalam kotak selama 5 hari, kemudian diaduk secara berkala, kemudian setelah difermentasi dia bisa dijemur di tempat yang terlindung dari kontaminasi lingkungan maupun dari hewan-hewan di sekitarnya, supaya cita rasanya itu yang khas bisa terbentuk selama proses pasca panen tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan cara memperluas pasar dari petani sampai ke produsen coklat yang artisan atau yang premium. Saat ini di Indonesia sudah lumayan banyak yang mulai produsen coklat yang mulai mengambil biji kakao dengan kualitas baik dari Indonesia dan juga bersedia untuk membelinya dengan harga yang tinggi dan kemudian menjualnya sebagai coklat khas. Misalnya ada Pipiltin, ada Krakakawa, dia mempunyai ada branding sendiri coklat Aceh atau coklat Papua atau ada lagi coklat Jogja yang nantinya juga bisa menjadi identitas makanan khas atau oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Karena yang mungkin teman-teman juga pernah melihat atau pernah menerima oleh-oleh dari saudara atau dari teman yang datang dari luar negeri, itu mereka biasanya membawa coklat yang memang relatif gampang untuk dibagi-bagi ke saudara-saudara atau ke teman-teman. Dan coklat ini juga bisa menjadi identitas dari negara tersebut. Misalnya dulu di Hokkaido, di Jepang, itu ada sebuah coklat yang mereknya namanya Shiroi Koibito. Jadi dia itu sangat terkenal dan cuma ada di Hokkaido. Kalau misalnya orang pergi ke Hokkaido, terus pulangnya tuh nggak bawa Shiroi Koibito, rasanya kurang afdol. Jadi memang harus bawa itu sebagai oleh-oleh. Nah, pengennya nanti suatu saat di Indonesia kita juga bisa mengembangkan kakao Indonesia sampai selevel itu, supaya nantinya kita bisa dikenal tidak hanya sebagai produsen biji kakao yang banyak, tapi juga berkualitas. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas kakao tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangannya.
Antara lain yang pertama untuk meningkatkan kapasitas petani dengan menyediakan training atau pelatihan, yang kedua dengan melakukan pengolahan pasca panen yang baik, kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan memperluas pasar kepada produsen coklat premium yang mampu membeli dengan harga yang lebih baik, sehingga petani juga bisa semakin termotivasi untuk memproduksi biji kakao yang juga lebih baik lagi. Demikian sharing sedikit dari saya mengenai biji kakao di Indonesia. Piring dicuci menjadi kesat, dipakai untuk menaruh bakpia. Ayo kita makan dark coklat supaya kita tetap sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan dulu buat Kak Anissa. Nah, teman-teman, kita sudah dengar ya tadi sharing sedikit dari Kak Anissa tentang bagaimana potensi kakao Indonesia itu sangat besar sekali. Semoga dengan sedikit video dan sharing yang dibagikan oleh Kak Anissa juga, kita juga jadi semakin melek dengan potensi dan semakin mencintai Indonesia juga. Nah, sebelum kita akhiri kelas kita ini, Kak Anissa boleh dong sedikit sharing ke kita kesan dan pesannya nih mengikuti kelas online Public Speaking Academy Bandung seperti apa nih? Padahal Kak Anissa jauh-jauh ya dari Bali ya. Tapi karena online kita bisa bersama. Iya. Boleh cerita sedikit Iya, Kak untungnya Anissa? kelasnya online. Iya, senang banget bisa ikut kelas public speaking ini. Tadi meskipun jauh ya, yang di Bali yang Coach Gladys sama Coach Roy di Bandung kan ya, tapi tetap bisa mengajarkan saya untuk gimana caranya public speaking yang lebih baik dan senang sekali bisa memperoleh ilmu baru meskipun kadang-kadang orang mikir kalau public speaking kan paling ya gitu-gitu aja, tapi ternyata banyak sekali yang saya pelajari di sini yang harapannya nanti bisa diterapkan supaya bisa melakukan public speaking lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk Coach Gladys dan Coach Roy untuk ajarannya selama beberapa kali pertemuan ini. Oke, thank you Kak Anissa. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit tadi kita cerita tentang kakao ya. Nantikan sharing-sharing berikutnya dari alumni-alumni kita di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Speaking Academy, Everyone can speak better. can speak Ayo Kak Anissa juga better. ngomong 1, 2, 3. Everyone can speak better ya. Public Speaking Academy. Oke. Ayo Coach Roy pimpin. Public Speaking Academy, Everyone can speak speak better. better. Bye-bye. Dadah, teman-teman.